Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat meskipun kita belajar dari rumah. Nah anak-anak, pada hari ini kita sampai pada tema yang ketiga, subtema yang pertama di pembelajaran ke-6. Ini artinya kita hampir menyelesaikan satu subtema. Oke, yang biasa kalian lakukan setelah menyimak video pada pembelajaran yang ke-6 adalah kerjakan tugasnya jika itu ada tugas, kemudian bersiaplah untuk belajar menghadapi penilaian akhir subtema. Dan tentu saja nanti juga Ustazah akan kirimkan link untuk mengumpulkan tugas-tugas kalian. Semoga apa yang sudah sebelum-sebelumnya kita pelajari kalian sudah menyelesaikannya sehingga tidak menjadi beban kalian. Baik, lanjut kita mulai untuk pembelajaran yang ke-6 ini. Pokok bahasan yang akan kita bahas dan ulas adalah yang pertama tentang merancang iklan media cetak. Yang kedua adalah kerjasama dalam keberagaman. Sebelumnya kita sudah belajar tentang keberagaman dari segala aspek kehidupan manusia, masyarakat Indonesia pada khususnya. Yang ketiga, kita juga akan membahas tentang alat musik tradisional. Kalau yang kemarin kita membahas alat musik ritmis, sekarang kita bahas alat musik tradisional. Baik, coba diperhatikan. Di sini Ustazah punya iklan, ya tentu saja ini adalah iklan media cetak. Ini sudah Ustazah tunjukkan di pembelajaran yang kelima lalu. Iklan ini menarik dengan beberapa gambar yang mendukung isi dari teks atau kalimat iklan yang mengajak masyarakat untuk berperilaku hidup bersih. Nah, perilaku hidup bersihnya ditunjukkan pada masing-masing gambar yang disajikan. Nah, anak-anak, kita akan membahas tentang langkah merancang iklan media cetak. Dari kalian sudah tahu cirinya, unsur-unsurnya, kemudian iklan yang efektif harus memuat apa saja. Ini yang terakhir adalah langkah untuk merancang iklan media cetak. Jadi langkah-langkah jika kalian akan membuat iklan media cetak harus mengikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama adalah ukuran huruf headline atau judul harus dibuat besar. Jadi inilah yang menarik peminat atau pemirsa untuk melihat iklan. Yang kedua, layout dibuat sederhana agar tidak membingungkan. Jadi simple. Yang ketiga adalah ada elemen yang ditonjolkan. Kira-kira bagian apa yang ingin paling cepat dilihat oleh sasaran kita atau dilihat oleh pemirsa atau melihat iklan. Sasarannya apa? Ditonjolkan. Kemudian huruf dan elemen visual disusun dalam urutan logis. Kelima, ilustrasi gambar harus menarik, ini wajib ya. Yang namanya iklan itu hampir sama dengan poster. Gambarnya harus menarik. Karena apa? Karena pemirsa atau penonton atau pembaca iklan yang pertama kali dilihat tentu yang pertama adalah gambar tersebut. Jadi biasanya ditonjolkan dia lebih besar, warnanya cerah dan menarik, kemudian gambarnya pun menarik. Ini yang wajib kita lakukan. Yang terakhir adalah huruf tebal dengan warna-warna kontras. Ya, ini untuk melihat supaya iklan itu mudah dilihat dan kita memiliki minat untuk membaca iklan tersebut dengan cara yang memberikan huruf yang tebal, warna-warnanya kontras, menarik, cerah, serta gambarnya yang menarik. Baik, sudah tahu tentang langkah-langkah iklan dan juga sebelumnya kalian sudah tahu ciri iklan. Iklan yang efektif harus mengandung apa saja, maka tugas kalian adalah membuat sebuah iklan media cetak. Sudah ulangi, membuat sebuah iklan media cetak dengan tema gaya hidup sehat. Terserah seperti apa kalian mau menonjolkan gaya hidup sehat dalam makanan atau aktivitas atau perilaku sehari-hari, silahkan yang kalian tonjolkan apa. Temanya adalah gaya hidup
sehat ini sangat sesuai dengan kondisi sekarang yang memang sedang pandemi COVID-19. Nah, yang harus kalian perhatikan dalam membuat tugas yang Ustazah berikan adalah perhatikan layout dan unsur-unsur penting dalam iklan. Itu harus memuat semua di dalam iklan. Kemudian gunakan kertas A3 untuk membuat iklannya. Kertas ini seperti yang Ustazah sudah jelaskan di pembelajaran lalu saat kalian menggambar organ pencernaan sapi. Di situ kertas A3 bisa kalian dapatkan dengan cara membeli buku gambar ukuran A3. Jadi bisa kalian gunakan masih dalam satu gambar. Nanti kalau ada lagi A3 silahkan gambar lagi itu melalui buku gambar. Atau kalau misalkan tidak ada di sekitar kalian buku gambar ukuran A3, silahkan kertas manila itu besar, yang sebesar kertas manila. Kalau kalian punya kertas manila atau bisa membeli kertas manila itu dibagi menjadi 4. Nah ini ukurannya hampir sama dengan A3. Kertas itu dibagi menjadi 4 untuk yang kertas manila. Nah, yang terakhir, tahap terakhir yang harus kalian lakukan adalah warnai iklan yang kalian buat semenarik mungkin. Tentu saja kalau sudah selesai disimpan dulu. Difoto, disimpan. Nah, nanti Ustazah setelah selesai akan memberikan link untuk mengumpulkan tugas. Silahkan dikirim ke Ustazah. Baik, kita masuk ke pembahasan manfaat kerjasama dalam keberagaman. Kemarin sudah kita pelajari tentang ada banyak sekali keberagaman di antara kehidupan masyarakat. Dari itu keberagaman pekerjaan, agama, adat istiadat, suku, bahasa, dan lain sebagainya. Tentu saja itu bukan menjadi pemecah, tetapi pemersatu sesuai dengan semboyan yang kemarin kita sudah pelajari. Apa itu? Ya, semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, andai kata semboyan itu dilakukan, maka akan tercipta yang namanya kerjasama. Nah, ada beberapa manfaat yang dapat kita peroleh apabila kita bekerja sama dalam keberagaman. Yang pertama adalah media untuk belajar bersosialisasi. Jadi kerjasama ini adalah sebagai media untuk belajar bersosialisasi. Kedua adalah membuat pekerjaan yang berat akan mudah terselesaikan. Ini sudah tidak ditanyakan lagi karena ini sudah terlalu umum. Kita sudah tahu yang namanya pekerjaan kalau dilakukan bersama-sama akan terasa yang namanya ringan dan mudah diselesaikan. Contoh misalkan piket di sekolahan atau piket di kelas. Jika dilakukan oleh hanya satu anak, maka itu akan terasa berat dan sangat lama selesainya. Tapi jika satu regu kelompok piket itu misalkan 5 orang bekerja secara bersama-sama, bekerja sama antara satu dengan yang lain, maka akan terasa ringan dan cepat selesai. Yang ketiga adalah mempersatukan budaya yang beraneka ragam. Tentunya ini akan menjadi yang namanya kebudayaan nasional. Selanjutnya nomor 4 adalah mengetahui bahasa daerah yang dimiliki orang lain. Kalau kita tengok yang namanya bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk dan beragam, tentu saja banyak sekali suku bangsa yang mendiami di Indonesia. Nah, masing-masing suku bangsa itu tentunya memiliki bahasa daerahnya masing-masing. Yang terakhir adalah memudahkan kita dalam memahami perbedaan. Ya, ini adalah kelima manfaat kerjasama dalam keberagaman khususnya di masyarakat Indonesia. Baik anak-anak, bahasan terakhir pada pertemuan hari ini adalah alat musik tradisional. Alat musik yang khas yang berasal dari suatu daerah. Itu sebabnya disebut alat musik tradisional. Jadi di suatu daerah menghasilkan alat musik apa, itu disebut dengan alat musik tradisional. Contohnya ada gabus, akordeon, tehyan, angklung, gamelan, sasando, dan masih banyak lagi contoh-contoh dari alat musik tradisional. Nah, hubungan ketiga hal tentang alat musik tradisional yang pertama adalah biasa dimainkan dalam kegiatan adat. Maka dari itu alat musik tradisional adalah alat musik yang memang diyakini di suatu adat-adat tertentu atau suku-suku bangsa tertentu. Yang kedua, biasanya terbuat dari kulit sapi, kayu, bambu, dan olahan dari besi. Nah,
Jika kita menggunakan alat-alat alami atau bahan-bahan alami, maka suaranya akan terdengar lebih indah. Terakhir, dari alat musik tradisional adalah dimainkan dengan cara ada yang dipukul, contohnya gong, saron, itu dipukul. Ada yang dipetik, yaitu ada rebab. Kemudian ada yang digesek, itu juga rebab. Oh maaf, yang dipetik itu ada gitar. Ada apa ya? Kemudian yang digesek itu ada rebab. Ini ada tadi terbalik ya. Ada rebab itu yang digesek. Kemudian ada digoyangkan atau digetarkan. Ini adalah contohnya angklung. Digoyang-goyang supaya menghasilkan bunyi. Nah ini adalah contoh-contohnya beserta gambarnya ini yang disebut dengan gambus. Gambus ini berasal dari Jambi. Ini dipetik. Berarti salah satu tadi yang dipetik adalah contohnya adalah gambus. Kemudian ini adalah yang namanya akordian atau sumsel. Di sini ada ditekan. Ditekan ini hampir seperti pianika. Ditekan. Yang ketiga ini adalah tehyan dari Jakarta. Ini digesek. Jadi ini bentuknya adalah senar kemudian dibunyikan dengan cara digesek. Selanjutnya ini yang pasti kalian semua pasti tahu, ini adalah yang sangat terkenal dari bangsa Indonesia khususnya Jawa Barat adalah angklung. Oke, ini cara membunyikannya adalah digoyangkan. Selanjutnya adalah gamelan Jawa Tengah. Gamelan, ini perhatikan di sini ada beraneka macam gamelan, ada gong, ada saron, ada sitar, ada celempung dan masih banyak lagi. Jadi untuk membunyikannya satu persatu berbeda-beda. Terakhir ini adalah sasando, alat musik tradisional khas NTT. Ini juga dipetik. Cara membunyikannya dipetik. Baik anak-anak, kita selesai pada akhir pembelajaran hari ini. Coba renungkan. Setiap orang memiliki pendapat dan pandangan yang berbeda. Menurutmu, sikap apa yang harus dimiliki agar dapat menyatukan berbagai perbedaan yang ada? Kemudian, saat orang tuamu selesai bekerja, silakan bekerja sama dengan mereka dan diskusikan. Cobalah temukan kegiatan-kegiatan yang biasa kamu lakukan di rumah yang mencerminkan kerjasama antar anggota keluarga. Apakah dalam keluargamu pernah ada perbedaan pendapat? Bagaimana keluargamu mengatasi perbedaan pendapat tersebut? Baik, silakan dari kedua hal ini kalian renungkan dan diskusikanlah dengan orang tua saat kalian belajar. Baik anak-anak, kita selesai pada penghujung pembelajaran hari ini. Siapkan diri kalian dengan cara membaca kembali dari subtema 1 pembelajaran 1 sampai dengan hari ini untuk mempersiapkan ulangan atau penilaian akhir subtema yang sebentar lagi nanti Ustazah akan share di Google Classroom 5A. Baik, semoga bermanfaat. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.